Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari surat pertama Petrus bab 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang ibu yang menderita kanker selama bertahun-tahun pernah menuliskan kesaksiannya bagaimana ia tetap tegar menjalani hidupnya meskipun seolah-olah Allah sudah melupakannya. Di dalam kesaksian tersebut, ibu ini tidak menceritakan sukacitanya karena mengalami mujizat, tetapi menceritakan penderitaannya selama bertahun-tahun dan ketegaran hatinya untuk bertahan dan tetap percaya pada kesetiaan Allah. Ia mengatakan bahwa ia tidak lagi menggenggam erat hidupnya. Ia selalu siap sedia untuk apapun yang Allah ingin lakukan di dalam hidupnya, bahkan jika Allah menginginkan nyawanya. Meskipun kesembuhan yang ia inginkan tidak kunjung datang, tetapi ia selalu bersyukur dan menghadapi kenyataan hidup dengan tegar. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang ketika mengalami pencobaan, sebagian orang percaya mulai menyalahkan Allah, orang lain, atau keadaan yang membuat mereka seperti itu. Ada yang menganggap bahwa Allah tidak mendengar doanya dan tidak adil, sehingga ia hidup dalam kepahitan kepada Allah. Tetapi ada sebagian orang yang tetap bertekun meskipun mereka mengalami berbagai-bagai pencobaan. Sudah seharusnya kita menghadapi setiap kenyataan hidup dengan lapang dada dan menganggap pencobaan yang ada sebagai sesuatu yang akan menguatkan kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kondisi bagaimanapun, kita perlu mempercayai Allah sepenuhnya, termasuk mempercayai kebijakan-kebijakannya. Jangan pernah lupa bahwa Allah tetap mengasihi dan menginginkan hanya yang terbaik bagi anak-anaknya, meskipun kita tidak sepenuhnya memahami cara kerjanya. Ingatlah bahwa kemanapun Allah membawa kita, di situ tersedia kasih karunia yang cukup karena Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena setiap pergumulan dan permasalahan hidup yang kualami, Engkau selalu ada di dalamnya. Hadirlah senantiasa di dalam pergumulan-pergumulan hidupku selanjutnya. Aku percaya kalau orang lain ditolong, pasti aku pun akan Engkau tolong. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.